Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman youtuber dimanapun kalian berada. Dan di kesempatan pagi hari ini akan saya coba bagikan video mengenai cara kerja MCCB Motores ya. Jadi kalau beberapa hari yang lalu saya bahas mengenai bagian-bagian dari MCCB Motoresnya, dan ini saya pisahkan khusus untuk unit motoresnya saja. Nah, bagaimana cara kerjanya akan saya coba bahas di video kali ini. Dan alhamdulillah dari video-video saya mendapat respon yang cukup baik dari rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah pada subscribe juga terima kasih atas semuanya yang kalian kontribusikan ke channel saya ini, dan semoga channel ini akan lebih bisa berkembang ke depannya. Dan yang belum pada subscribe, silahkan tekan tombol merah subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel saya ini. Serta jika kalian menyukai video-video dari saya, tekan tombol like, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain agar apa yang kalian ketahui dari pengalaman-pengalaman atau ilmu yang saya bagikan di video saya ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan ya. Saya jelaskan panel depannya dulu nih, sebuah Motores ya. Panel depan ini yang paling pertama di sisi kiri bawah itu adalah fungsinya, jadi tombol function atau fungsi. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini ada manual dan auto ya fungsinya. Nah, kalau untuk ini posisinya manual ya. Kalau mau menggeser ke auto, ini tuasnya tinggal di dorong ke atas, dia akan balik sendiri, dia ada springnya. Nah, begitu juga ketika memang mau memposisikan manual, tinggal tarik ke sebelah kiri lalu tarik ke bawah. Jadi tarik sebelah kiri, nah dia akan langsung turun ke bawah, manual seperti itu. Nah, dari sini ini juga secara otomatis ketika manual itu menonaktifkan semua sistem elektrikalnya. Jadi fungsi manual ya, mau ada perintah apapun dari sistem elektrikalnya nanti. Nah, ini sistem elektrikalnya ya, mau ada perintah apa aja nanti, ketika dia posisi manual itu akan diputus semua atau disconnect semua, jadi nggak ada fungsi. Nah, ketika posisi manual itu semua perintah elektrik itu sudah nggak nyambung lagi. Pokoknya switch ini menggerakkan, ada safety device-nya dalam, ada switch penggeraknya, semua sistem elektrikal nggak akan berfungsi seperti itu. Nah, ketika posisi manual yang akan berfungsi ya tombol-tombol ini, panel yang ada di bagian depan ini. Contohnya ini adalah tuas utamanya. Ini cara pakainya sekaligus cara pakainya ya. Ini kalau ditekan ke bawah, ini bagian yang hitam ini adalah tuas. Nah, tekan ke bawah ini baru diambil. Nah, ini adalah untuk memompa atau men-trigger ya, apa yang dipompa atau apa yang dikendalikan. Nah, ini secara prinsip penggerak ini adalah, nah ini yang akan nanti menggerakkan tuas breaker ini ya. Nih, mungkin kalau beberapa hari yang lalu sudah saya singgung, sudah saya bahas sedikit. Nah, ini lubang ini nanti akan masuk ke tuas breaker. Nah, ketika kita pompa atau kita trigger pompa, itu adalah menggerakkan mekanis ini ke bawah, jadi pull up. Nah, ini biar jelas ya, jadi saya buka aja.
Ini ketika dia ditekan ke sini pompa. Nah, ini 8 kali pompa ya, standarnya untuk Schneider itu 8 kali pompa. Set, 1 2. Nah, ini kalau teman-teman lihat pergerakannya. 3 4. Nah, posisi ini makin turun ya, teman-teman ya. Jadi kalian paham dulu ya. 5 6 7 8. Nah, ini udah pull ke bawah. Jadi posisi tuas breaker otomatis posisi off. Jadi secara tidak langsung saya akan memberitahu bahwa proses mompa ini itu adalah memposisikan si breaker itu posisinya pull off. Jadi off mentok ya. Jadi bukan posisi trip. Karena nanti pada aktualnya itu akan ada di kondisi trip. Makanya syaratnya breaker bisa di-on kan, dia harus pull off dulu kan, seperti itu. Jadi kalau posisi trip di tengah dinaikin ke atas kan nggak mungkin bisa, dia harus di-off-in dulu. Intinya secara prinsip seperti itu. Nah, di saat yang sama setelah ini 8 kali mompa ya, ini udah ada safety-nya, udah pokoknya mentok, ini udah pokoknya enteng lah, udah nggak mompa lagi. Ditandai dengan ini charge. Nah, kalau kondisinya sudah kuning dengan tulisan charge, itu adalah dia udah posisi pull off. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana ketika sudah pull off untuk mengendalikan atau meng-on-kan breaker? Nah, menggunakan tombol ini. Nah, menggunakan tombol ini. Jadi ketika memang ini udah cas, udah pull off, kalau fungsinya manual, kita meng-on-kannya itu tekan tombol ini, tekan tombol on, jebret. Nah, itu dia akan sudah dorong si mekanis ini, dorong ke atas untuk on. Nah, kalau tadi posisinya ada di bawah sini, dia udah ke atas seperti itu. Dan posisi indikatornya juga udah berubah lagi, discharge seperti itu. Ya. Nah, ini nggak on karena ini ada safety-nya nih. Nah, ini kan harusnya ini ada safety-nya karena ini nggak ada terpasang di breaker, jadi ini juga secara otomatis nanti akan berubah ke on seperti ini. Nah, itu dikendalikan sama breaker saya nih. Ini cuma visualisasi aja. Nah, seperti itu ya. Jadi sejauh ini dipahami ya teman-teman ya. Ini untuk fungsi manualnya saja. Nah, kemudian bagian yang lain, di sisi yang lain ini ada pengamannya juga. Ini adalah sistem lock atau untuk tempat pemasangan gembok pada saat untuk pekerjaan preventif ya. Jadi posisinya manual dan posisinya off, jadi ini baru bisa bekerja. Nah, ketika ini ketarik dan ada gemboknya, secara otomatis ini juga nggak bisa berfungsi, udah seperti itu. Ini untuk sistem manualnya ya. Jadi mungkin sejauh ini teman-teman dipahami. Nanti kalau kurang jelas mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Kemudian fungsi yang lain ini adalah posisi auto. Kita tekan posisikan auto. Nah, posisi auto ini, tombol ini sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, tuas penggerak untuk pompanya, untuk chargernya juga udah mengunci. Nah, ini kalau ditekan ke bawah dia nggak mau nongol secara otomatis ya, karena fungsinya udah posisi otomatis. Dan ini juga udah nggak bisa ditarik lagi. Jadi pada fungsi otomatis, semua panel yang awalnya pada fungsi manual itu disfungsi semua, jadi tidak berfungsi semua. Yang berfungsi hanya sistem elektrikalnya dari kontrol elektrikal itu sendiri. Nah, menggunakan ini. Nah, ini di sini ada 6 kaki ya, 6 terminal. Nah, 6 terminal ini
kalau di bodinya ini kalian lihat ya, ada B2, B4, A2, A4, L1, A1. Nah, ini fungsinya untuk apa saja? Nah, ini saya jelaskan. Jadi untuk B2 ini untuk sistem reset ya, reset motor ketika nanti aktualnya dipasang pada breaker itu kan mungkin kalau tegangan hilang kan UPT instruksiin trip ya, posisi breaker trip. Nah, ketika PLN atau sumbernya datang lagi atau tegangan masuk lagi, nah ini secara otomatis akan mensuplai B4 dan A1. Nah, A1 ini common, biasa kita connect ke netral PLN atau genset, tergantung posisi ini dipasang di sisi genset atau PLN. Nah, B4 ini dia langsung sumber sama ke UPT juga nanti di paralel. Nah, B4. Nah, B2 nya ini itu juga sebenarnya dapat tegangan sumber namun melewati auxiliary kontak ini. Jadi nanti untuk ngeriset semuanya pada posisi trip, ketika sumber datang lagi, B2 ini dapat tegangan, si motor mekanis penggerak ini akan bergerak, dia charging, dia akan narik ke bawah. Nah, setelah itu mungkin kalau udah terkoneksi ke sistem rangkaian ATS akan jalan timing untuk perintah on. Nah, perintah on-nya atau close-nya itu ada di A2. Jadi on breaker ini, jadi penggerak motor ini atau motores ini, untuk posisi fungsi on-nya breaker itu ada di A2 ya teman-teman. Sementara untuk A4-nya ini untuk posisi off-nya. Jadi posisi off si mekanis ini dia narik ke bawah. Ini tegangannya 220 volt ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya peragakan menggunakan wiring, tapi mungkin nanti di video saya berikutnya. Jadi kali ini akan langsung praktek saja secara aktual bagaimana penyambungannya. Intinya seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi ya. A1 ini dapat netral ya, netral PLN atau genset tergantung ini posisinya untuk apa. Kemudian A4 itu untuk open breaker ya. Jadi untuk off breaker, posisi mekanis ini narik ke bawah, pull off. Kemudian B4 itu langsung B plus motor. Kemudian B2 nya adalah dia untuk sistem reset motor pada saat fungsi otomatis. Nah, untuk A2 nya itu adalah untuk on breaker atau dia pull on. Jadi mekanis ini pull on, jadi memerintah on breaker. Sementara L1 ini dia sistemnya untuk resetting, tapi kita jarang pakai juga. Jadi intinya yang saya jelaskan di sini yang sering dipakai pada aplikasi di lapangan saja. Jadi apa yang nggak sering dipakai nggak akan saya bahas. Jadi sekedar pengetahuan saja, intinya seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Oke, kita langsung koneksi kabelnya. Nah, ini udah saya siapkan. Ini sumber biasa ya. Sumber ini nanti akan saya coba pakai satu sumber aja yang MCB yang PLN. Nah, ini kabelnya sudah saya kasih marker. Ini adalah R1, ini adalah N1. Nah, N1 saya masukkan ke A1. Jadi netral saya masukkan ke N1. Netral saya masukkan ke N1. Oh sorry, netral saya masukin ke A1. Nah, kemudian ini R1 nya pasnya itu saya masukin ke B4, namun saya jumper ya, jadi saya menggunakan jumper, jadi biar nanti saya pasang yang di terminal bawah dulu nih, yang apa namanya B2 nya nanti masalahnya ada kaitannya sama reset. Nah, saya pasang kabel di B2. Kemudian yang tadi ya, ini kabel dari sumber R1 atau pas saya masukin ke
B4. Nah, saya jumper dengan satu jumper untuk nanti untuk perintah ke yang lain. Nah, oke. Jadi nanti ini saya on kan. Nanti juga saya ukur untuk memastikan ya. Ini udah ada LAN. Ini pastikan ini fungsinya auto ya. Nah, ini fungsinya sudah auto ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini dulu fungsi auto. Fungsi auto. Kemudian kita pastikan tegangannya dulu. Ini saya on kan ya. Saya on kan tegangan sumbernya. Kemudian saya ambil tester. Saya posisikan ke AC volt. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini sudah masuk tegangan ke sini nih. Itu mungkin bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini sudah masuk sumber tegangan. Amati juga testernya ya. LCD pada tester 214,3 volt AC ya. Jadi ini udah masuk tegangan ke sini. Kok belum kerja mas? Karena tegangan udah masuk. Nah, di sisi yang lain ada saklar safety-nya. Jadi karena ini tidak terpasang pada MCCB, ini syaratnya harus terpasang dulu. Nah, ini adalah salah satu safety switch. Jadi di seri dengan tombol function autonya itu tadi. Nah, ini kita tekan. Sementara ini kan memang pada posisi on ya, sudah on ya. On. Kita akan coba posisi off kan dulu ya. Karena kalau posisi on ini sudah bebas mau perintah dari sini off atau posisi breaker dari breaker itu sendiri trip gitu loh. Kalau posisi breaker UPT-nya off, secara otomatis dia akan ngikut breaker karena tuas breaker udah masuk ke sini. Ketika breaker trip, otomatis dia akan trip juga seperti itu. Jadi nanti kalau pemasangannya terhadap breaker, nanti prakteknya nanti. Ini khusus untuk cara kerja motoresnya aja dulu. Jadi kita akan coba memposisikan ke posisi off ya. Nah, ini yang sudah kita jumper, ini adalah tegangan dari B4 ya. Untuk off adalah posisi B4 A4 ya, A4. Nah, posisi A4 kita jumper ke posisi A4-nya. Nah, belum jalan. Nah, pada posisi ini ada safety device lagi nih, switch yang harus tekan pada saat posisi on. Posisi breaker on, ini switch ini harus ketekan. Nah, kita coba posisi A4-nya kita kasih tegangan. Nah, dia akan narik ke bawah, full narik ke bawah ya. Jadi sambil diamati juga ya teman-teman ya. Ini kalau di ini lagi udah safety device-nya dia akan memutus ya. Tapi saya sarankan untuk sistem motores ini, perintahnya ini nanti kalau dikoneksikan ke perintah eksternal kayak timer, itu jangan continue ya. Saya sarankan jangan continue. Karena ini terkait coil-coil yang ada nih. Coil-coil ini kalau dia continue nanti berpotensi kebakar juga seperti itu. Intinya ya sepanjang pengalaman saya, meskipun internal dari material ini udah ada pengamannya sendiri, namun pada aktual prakteknya saya sarankan untuk perintah ke masing-masing on atau off-nya sistem motores ini itu harus pulsa saja. Jadi sesaat aja ketika dia udah on atau udah posisi off, perintahnya harus segera memutus. Intinya seperti itu ya. Nah, ketika dia udah full off, nah kita akan coba posisikan on ya di A2-nya. Ini A2-nya saya tempelin 220 volt nih. A2-nya
dia akan langsung naik. Perhatikan mekanis ini, dia akan langsung cepet naik. Nah, dia akan langsung narik ke atas seperti itu ya. Nah, bagaimana cara fungsi otomatis pada saat untuk resettingnya, untuk resetnya. Nah, ini yang tuas dari B2 ini itu kan dikoneksikan dengan akselerasi kontak pada posisi SDE dan posisinya adalah close. Nah, ini juga ada kendalinya kaitannya sama tombol ini. Jadi nanti kalian akan paham sendirilah kalau menjumpai material ini. Intinya B2 ini itu dipakai untuk reset pada saat sumber datang balik. Ini saya aplikasikan sumbernya, saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu. Kemudian saya jumper ke posisi ini, ini kan sama-sama dari B4 dan B2. Ini saya jumper dulu ya, saya jumper. Nanti saya akan coba posisikan kurang panjang. Reset. Nah, ini sudah nyambung ya, sudah nyambung antara B2 dan B4. Kemudian saya akan tekan safety device-nya untuk saklarnya. Nah, saya akan on-kan ini. On-kan. Saya akan on-kan. Nah, dia langsung turun ke bawah secara otomatis. Nah, sorry, ini berarti nggak ketekan ya pada posisi ini ya. Ini hanya pada posisi trip saja. Kalau posisi on, dia harusnya nggak ketekan secara otomatis ya. Nah, ketika kita praktek lagi, ini akan posisi on kan ya, posisi A2 langsung. Nah, dia akan langsung posisi off kembali karena ini masih ada tegangan. Posisi B2-nya masih dapat tegangan juga. Ini seperti itulah sistem B2, dia untuk ngeriset secara otomatis full off seperti itu. Nah, ini nanti masih ada kaitannya sama akselerasi yang ada di posisi SDE ini. Jadi sejauh ini mungkin dapat dipahami ya teman-teman ya. Nanti untuk aplikasinya pada rangkaian ATS nanti mungkin akan saya bagikan di video wiring diagramnya mungkin ya. Jadi mungkin kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara kerja penggerak atau motores untuk MCCB ya, khususnya ini untuk tipe NSX 400 seperti itu. Nah, mungkin itu saja, semoga bermanfaat buat kalian semuanya, menambah wawasan dan pengetahuan kalian semuanya. Dan jangan lupa tekan like jika kalian menyukai video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.